Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikud dayyan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Bapak dan saudara sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, nikmat yang melimpah yang enggak mungkin kita hitung jumlahnya. Maka selayaknya bagi kita sebagai manusia yang punya etika, kalau kita sudah diberi maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh para nabi. Jadi doa kalau berasal dari nabi, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam hadis, itu namanya doa ma'thur. Ya. Ada orang yang mau berdoa hanya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Kalau doa itu bukan dari Rasulullah, tidak mau. Gitu. Contohnya Rasulullah berdoa bahwa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya. Ada yang mau berdoa itu, tapi ada yang menolak. Alasannya itu bukan dari Rasulullah. Karena salah satu perawi itu ada yang didoifkan, sehingga dia enggak mau menggunakan ini bukan berasal dari Rasulullah karena salah satu perawinya doif. Jadi di dalam ilmu hadis itu memang seleksi terhadap sebuah hadis itu macam-macam. Ada seleksi matan, ada seleksi sanad. Sanad itu adalah rangkaian hadis di mana hadis yang kita dapatkan itu berasal dari siapa, dari siapa sampai kepada Rasulullah. Kalau salah satu dari sanad itu sandaran atau yang rangkaian hadis ini, kalau ada yang lemah itu dianggap hadisnya lemah sudah. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, cuman daripada kita tidak berdoa, alangkah baiknya kalau doa ini kita lakukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis itu banyak sekali doa, terutama doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, saya hanya merangkum beberapa saja. Di antaranya doa Nabi Ibrahim pada saat Nabi Ibrahim menginginkan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu diterima oleh Allah. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu adalah manusia pertama yang menggunakan akalnya bisa mengenal Allah. Nabi Ibrahim nasibnya hampir sama dengan Nabi Musa. Jadi saat itu Raja Namrud tidak menginginkan kekuasaannya ini digulingkan. Karena Raja Namrud mimpi sama dengan yang dialami oleh Fir'aun, bahwa Raja Namrud ini akan dikalahkan. Akan dikalahkan oleh seorang manusia, mestinya laki-laki. Akhirnya semua anak laki-laki dibunuh. Ibunya Nabi Ibrahim itu akhirnya tinggal di gua sampai beliau melahirkan, sampai Nabi Ibrahim agak besar. Ya. Yang terjadi seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim dengan akalnya, Nabi Ibrahim mencari siapakah yang menciptakan semua ini. Kata ibunya, Raja Namrud itu adalah Tuhan, katanya begitu. Nabi Ibrahim kemudian tanya kepada ibunya, kalau Raja Namrud itu Tuhan, sebelum Raja Namrud lahir, berarti kita tidak punya Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim dengan akalnya itu, Nabi Ibrahim memutuskan bahwa dia hanya menyembah yang tidak mati dan tidak tenggelam. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran banyak sekali doa-doanya. Di antaranya adalah doa yang dilukiskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 127.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Taqabbal minna, kata perintah. Innaka, sesungguhnya engkau, antas samiul alim. Engkau itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada perbedaan antara kata alim dengan khobir. Kalau alim itu artinya tahu secara global, tapi kalau khobir itu lebih teliti. Ya. Kemudian ada doa lagi yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim yang dilukiskan dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim memanjatkan doa ini ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Jadi Ka'bah itu sebenarnya zamannya Nabi Adam itu sudah ada. Kemudian pada saat terjadi banjir zamannya Nabi Nuh, Ka'bah ini hilang. Tapi tempatnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Ibrahim ditentukan di sini lo pernah ada Ka'bah. Sehingga zamannya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim membangun lagi Ka'bah itu. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al, ya Allah jadikan hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Jadikan negara ini negara yang aman. Warzuq ahlahu, dan belilah rezeki warganya minas samarat, dari buah-buahan. Man amana minhum, apabila mereka beriman billahi wal yaumil akhir. Jadi berkat doa Nabi Ibrahim ini, Mekah yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim ini, mereka semua dilimpahi rizki dan dilimpahi buah-buahan yang luar biasa banyaknya. Sekarang ini kita lihat di Mekah itu, walaupun di sana tidak tumbuh tanaman itu, tapi buah-buahannya bisa kita dapatkan. Aneka buah-buahan bisa kita dapatkan di sana, walaupun di situ tidak menghasilkan. Ya. Karena sekarang ini ya, mungkin karena sekarang pandemi jadi ada penurunan, tapi bagaimanapun juga banyak buah-buahan yang tidak kita dapatkan pohonnya di Arab Saudi, tapi di Mekah itu ada. Ini adalah berkat doa Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian ada doa lagi yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini. Ya Allah, jadikan kami dua orang yang pasrah. Seperti pernah saya sampaikan, Islam itu artinya pasrah. Ya. Orang yang pasrah itu namanya muslim. Saat itu Nabi Ibrahim berdoa bersama Nabi Ismail, ya Allah jadikan kami, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, muslimaini, dua orang yang pasrah laka kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan sebagian dari keluarga kami, ummatan muslimatan lak, sebagai umat yang pasrah kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji, wa tub alaina, dan beri taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha memberi taubat. Ya, kita tahu manasik haji yang kita lakukan ini dulu diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu niru manasiknya Nabi Ibrahim. Jadi banyak ajarannya Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Rasulullah. Ya, banyak tata cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Rasulullah. Jadi kita sekarang ini kebanyakan kan niru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada orang yang mau meniru kalau itu memang dari Rasulullah, tapi nggak mau meniru kalau bukan dari Rasulullah. Sedangkan kita yang yang lebih terbuka, kalau memang hal itu baik, kita niru orang yang alim sebelum kita, tidak ada salahnya. Tapi ada beberapa pihak yang tidak mau. Kalau itu bukan dari Rasulullah, tidak boleh. Ya, kita lebih luas saja. Kalau memang itu nggak ada larangan, berarti boleh. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Selanjutnya ada doa-doa Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman pernah berdoa, digambarkan dalam surat Shad ayat 35. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la tambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa habli, dan berilah aku mulkan, kerajaan, la yambaghi, yang tidak diperoleh, li ahadin min ba'di, seseorang pun setelah aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi taubat. Nabi Sulaiman memang minta kepada Allah, berdoa untuk mendapatkan kerajaan. Jadi salah satu nabi atau rasul yang diberi kerajaan besar itu Nabi Sulaiman. Kerajaannya Nabi Sulaiman ini karena berkat doanya bukan hanya menguasai kerajaan manusia, tapi hewan, jin, ya itu semua menjadi warganya Nabi Sulaiman. Punggawa kerajaannya Nabi Sulaiman tidak hanya manusia, di situ ada hewan, juga ada jin. Ya. Kemudian ada doa lagi yang dibacakan oleh Nabi Sulaiman, yang digambarkan dalam surat An-Naml ayat 100 ayat 15. Ya, lembarannya yang kemarin saya bagikan itu pada halaman kedua. Nabi Sulaiman berdoa, ini potongan ayatnya, doanya Nabi Sulaiman, alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Tapi kalau lengkapnya di dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml ayat 15, walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, dan telah kami berikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ilmu. Ilmunya Nabi Daud dengan ilmunya Nabi Sulaiman itu hampir sama, yakni Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu bisa mengerti bahasa hewan, bisa komunikasi dengan jin. Ya. Kemudian beliau juga dikaruniai ilmu bijak, ilmu hikmah. Salah satu ilmu yang harus dimiliki oleh seorang raja, seorang pemimpin, di mana dengan ilmu hikmah itu seseorang bisa memberikan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi. Nabi Sulaiman pada saat beliau masih belum menjadi nabi, Nabi Daud itu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan belum saat itu menjadi raja. Nabi Daud ingin menguji kemampuannya Nabi Sulaiman karena Nabi Daud yakin Nabi Sulaiman itu akan mewarisi kerajaannya. Sehingga suatu ketika ada permasalahan yang dihadapi, Nabi Daud menyerahkan kepada Nabi Sulaiman, bagaimana keputusan ini menurutmu? Ya. Kasusnya saat itu ada seorang perempuan yang mau mengambil air di sungai yang cukup jauh. Kemudian si perempuan ini punya bayi. Bayinya dititipkan kepada seseorang yang punya bayi juga. Jadi dia itu dibungkus dengan selimutnya berwarna biru, ya. Kemudian yang punya rumah yang dititipi itu diselimuti dengan selimut yang warnanya berbeda. Bayinya dititipkan karena jauh dan berbahaya, khawatir jatuh di sungai. Akhirnya bayinya dititipkan, dia mencari air. Kemudian ada sesuatu yang tidak terduga, bayi orang yang dititipi ini tiba-tiba dimakan binatang buas. Tinggal bayinya orang yang titip tadi. Ya, begitu si ibu yang tadi mengambil air kembali lagi ke rumah orang yang dititipi tadi, ya, ternyata bayi yang punya rumah yang tadi sudah dimakan oleh hewan, ya, itu ditukarkan kepada bayinya si ibu ini, sehingga yang punya rumah bilang, "Bu, anak jenengan tadi dimakan oleh binatang buas. Maaf, saya tadi teledor, tak bisa menjaga anak Anda." Si ibu ini yakin dengan wajah anaknya
ini bayi saya, loh ini bayi saya. Akhirnya mereka berebut. Karena berebut mereka kemudian menghadap kepada Nabi Daud, ingin meminta keputusan yang adil. Yang satu ibu yang titip ini yakin bahwa itu anaknya. Tapi kemudian ibu yang dititipi itu karena membungkus dengan selimut yang bukan milik ibu tadi, dia itu mengklaim bahwa itu bayinya. Kemudian Nabi Daud tanya kepada si ibu yang dititipi tadi, yang punya rumah, apa benar ini bayi Anda? Iya nak, Raja, ini adalah bayi saya. Kemudian si ibu yang titip ditanyai, Bu, apakah benar selimut ini selimut punya ibu? Bukan, itu bukan selimut anak saya, itu selimut ibu ini yang punya, yang bawa bayi itu. Tapi bayi itu anak saya. Karena berebut, Nabi Daud kemudian memanggil Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, kamu mengatasi hal ini bagaimana caranya? Akhirnya Nabi Sulaiman kemudian menggendong bayi itu. Nabi Sulaiman menghunus pedang. Karena kedua ibu ini berebut bayi ini, maka bayi ini akan saya belah menjadi dua, katanya begitu. Diangkat pedangnya Nabi Sulaiman. Kemudian ternyata si ibu yang titip tadi, karena itu anaknya nggak tega, jangan sampai dibelah, kasihkan ke ibu itu aja bayi ini, karena saya nggak tega anak saya dibelah. Si ibu yang dititipi tadi, enggak apa-apa, sudah belah aja. Nabi Sulaiman kemudian berkata, ini adalah bukti bahwa bayi ini bukan bayi ibu yang punya rumah. Bayi ini adalah bayi yang dititipkan kepada ibu. Karena seorang ibu enggak mungkin rela anaknya itu dibelah. Akhirnya Nabi Daud marah. Bu, apa memang benar ini bayi ibu? Tapi mengapa ibu kok menginginkan bayi ini dibelah? Akhirnya si ibu ngaku bahwa sebenarnya bayinya yang dimakan serigala, ya, dimakan binatang buas, dan itu adalah bayi ibu yang titip. Ma'asyiral hadirin, ilmu hikmah seperti ini itu yang dianugerahkan oleh Allah kepada seorang pemimpin, seorang raja. Ya, jadi semua pemimpin itu akan mempunyai ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan. Bijak artinya tidak semau gue, dia itu dalam menentukan kebijakannya kira-kira jangan sampai merugikan salah satu pihak, kalau bisa semua pihak diuntungkan. Ya. Kemudian ada doa lagi, doanya Nabi Sulaiman. Sebenarnya doa ini isi surat dari Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu punya kerajaan besar. Kemudian punggawa kerajaannya itu seekor burung. Ya, saat itu pada saat rapat didapati burung itu tidak ada. Nabi Sulaiman sempat marah, kemana Hudhud? Begitu Hudhud dicari nggak ketemu, ternyata dia datangnya terlambat. Hudhud punya alasan, wahai raja, saya punya alasan kenapa saya terlambat. Jauh di sana itu ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita. Kerajaan ini tidak menyembah kepada Allah. Karena Nabi Sulaiman itu dapat informasi yang luar biasa menariknya, sehingga Hudhud nggak jadi dihukum. Rencananya Nabi Sulaiman mau menyembelih Hudhud itu kalau datang, karena nggak mematuhi aturan. Waktunya rapat kok nggak mau hadir. Ya, tapi Hudhud punya alasan itu. Kemudian Nabi Sulaiman menulis surat. Ya, isi suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman, dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah kamu sekalian berlaku sombong. Sombong artinya tidak mau menyembah Allah. Ya. Wa'tuni muslimin. Nabi Sulaiman mengundang
ratu itu, Ratu Bilqis, untuk datang ke kerajaannya, muslimin dalam keadaan pasrah, artinya dalam keadaan menyerah. Ya, saat itu punggawa kerajaannya Ratu Bilqis menginginkan agar Ratu Bilqis jangan mendatangi kerajaannya Nabi Sulaiman. Karena surat dari Nabi Sulaiman ini. Surat ini dibawa oleh si burung tadi, burung hudhud tadi. Jadi burung itu membawa kabar kepada Nabi Sulaiman sekaligus mengirimkan pesan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Salah seorang punggawa Ratu Bilqis kemudian berkata, "Wahai Ratu, kerajaannya Nabi Sulaiman itu begitu besar. Kita nggak mungkin kalau mau perang dengan Nabi Sulaiman itu akan menang. Sebaiknya kita menyerah saja. Artinya kita menjalin perdamaian. Kita datangi aja ke sana." Ya, jadi ceritanya saat itu Ratu Bilqis sebelum memberikan tindakan, beliau bermusyawarah dengan para punggawa kerajaannya. Ternyata akhirnya disepakati bahwa Ratu Bilqis akan mendatangi Nabi Sulaiman dan menyatakan diri bahwa Ratu Bilqis ini menyerah, tunduk kepada kerajaannya Nabi Sulaiman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mungkin doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi ini akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena masih banyak, terutama doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada doa-doanya nabi-nabi yang lain, ada doanya Nabi Nuh, Nabi Yusuf, doanya Nabi Ayub. Ya, itu insya Allah akan saya sampaikan pada Rabu yang akan datang. Semoga kita diberi panjang umur sehingga bisa bertemu kembali. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memanjangkan umur kita. Semoga Allah mengangkat fitnah di antara kita. Semoga Allah memberi barokah kita di bulan Rajab, memberi barokah kita di bulan Sya'ban, dan kita bisa sampai di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan karunia kesehatan kepada kita. Semoga keluarga kita yang sedang sakit diberi kesehatan oleh Allah. Semoga mereka yang sudah meninggal dari keluarga kita diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.